Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, bunda dan yanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan yang diistimewakan oleh Allah di antara 12 bulan yang ada. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, ampunan, dan kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka berbagai ladang kebaikan untuk hambanya semua, agar hamba-hambanya dengan mudah mendapatkan rahmat dan ampunannya. Oleh karena itu, anak-anakku, bunda dan yanda semuanya, alangkah ruginya orang yang menjumpai Ramadan dalam hidupnya tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan kebaikan apapun darinya. Bagaimanakah caranya agar kita tergolong orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar puasa kita dapat dilakukan secara maksimal. Ada 5 kunci menuju sukses dalam berpuasa. Yang pertama, luruskan niat puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat adalah perkara pertama yang harus diperhatikan dalam hal apapun, tidak terkecuali niat puasa. Niat merupakan roh dari suatu amal, inti dan sendinya. Amal akan jadi benar karena niat yang benar. Sebaliknya, amal akan jadi rusak karena niat yang rusak. Tanpa niat yang benar, maka akan sia-sialah amal yang dilakukan dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai niat puasa kita jadi rusak karena tercampur ria dan sebagainya. Yang kedua, lakukan puasa sesuai dengan syariat. Dalam menjalankan perintah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, tentunya harus sesuai dengan syariatnya pula yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat ibadah yang diterima termasuk puasa ada 2. Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua, sesuai dengan petunjuk syariat. Walaupun kita menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, jika tidak sesuai dengan syariat, maka akan tertolak amalan ibadah tersebut. Yang ketiga, pelajari ajaran Islam tentang puasa. Dalam menjalankan sebuah ibadah, perlu adanya totalitas agar amalan yang dilakukan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Di antara perkara yang perlu kita pahami, yang pertama, syarat dan rukun puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, sunnah dalam puasa dan makruhnya. Yang keempat, konsekuensi dari puasa. Yang kelima, mendalami tentang zakat fitrah,
zakat mal, dan lain sebagainya. Kunci yang keempat, buatlah planning dan perencanaan yang tepat. Supaya puasa kita lebih baik, maka perlu dibuat semacam perencanaan. Apa saja yang akan dilakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan, agar semakin sukses dalam meraih keutamaan di bulan Ramadan itu. Kunci yang kelima, maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Isilah bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan positif yang akan mendatangkan pahala dan nilai lebih untuk puasa kita dengan ibadah ritual maupun sosial. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain membantu orang yang sedang kesusahan, bersedekah, memberi hidangan berbuka puasa pada tetangga, menyantuni anak yatim, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anakku, bunda dan yanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa kunci yang bisa kita lakukan supaya kita mencapai kesuksesan puasa di bulan Ramadan ini. Tidak kalah pentingnya, hal yang bisa kita lakukan adalah berbaur dengan orang-orang yang soleh dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi golongan orang yang sukses dalam menjalankan puasa. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke surganya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua diberi kesehatan dan usia yang barokah sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.